Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanda Putri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, dengan NIM 20240110810166. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video observasi sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan kebinekaan global. Dalam kegiatan observasi ini, saya telah melakukan wawancara dengan salah satu guru di SDN 5 Mataram untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai kebinekaan dan pendidikan global dalam proses pembelajaran. Nah, setelah melakukan wawancara, saya mendapatkan beberapa poin penting yang telah saya simpulkan, yang dimana guru membantu siswa memahami keberagaman melalui pembentukan kelompok yang beragam, pemutaran video edukatif, dan kegiatan budaya. Nah, selanjutnya ada tantangan. Tantangan pertama dalam penerapan pendidikan global adalah proses persiapan yang memakan waktu karena harus menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda dan beragam. Untuk melatih kerjasama, guru menerapkan proyek kelompok, bermain pasang-pasangan, dan sistem rolling agar siswa dapat bekerja sama tanpa memilih teman. Nah, jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya silakan tonton video hasil wawancara saya yang telah saya susun. Semoga video ini memberikan wawasan dan yang bermanfaat bagi kita semua. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanda Putri, mahasiswa semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi pada kegiatan kali ini saya sedang mengerjakan tugas UAS di mata kuliah pendidikan kebinekaan global. Jadi untuk memenuhi tugas tersebut saya ingin mewawancarai Ibu, mohon izin mewawancarai Ibu tentang penerapan pendidikan kebinekaan global yang telah diintegrasikan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Di sini saya akan bertanya, ada 3 pertanyaan Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama itu, strategi apa yang Ibu gunakan untuk membantu siswa memahami perbedaan agama, budaya, ras, dan latar belakang di sekolah, terutama ketika ada siswa yang kurang menunjukkan sikap toleran di kelas. Baik ya. Jadi yang pertama tentang cara di kelas ya. Cara di kelas biasanya kita gunakan seperti cara sederhana. Yang pertama itu pembentukan kelompok. Kelompok itu pasti kita pakai yang berdiferensiasi kan, biar supaya di sana kita bentuk kelompok itu berdasarkan latar belakang anak-anak yang berbeda. Nanti kan kita udah tahu dulu berdasarkan apa nih, kita tahu berdasarkan tes diagnostik itu awal itu bisa kita tahu anak-anak itu asalnya dari mana ya, terus kesukaannya apa, minatnya apa. Nah dari sana kita bentuk dia kelompoknya sesuai dengan minat, bakat, dan sukunya ya. Terus yang kedua biasanya kita adakan menonton video biasanya untuk memperkuat apa sih, bagaimana sih caranya supaya anak-anak tidak saling, biasanya kan mereka saling follow gitu ya, saling ini membeda-bedakan, saya maunya main sama ini, tidak, tapi kita penguatan karakter di sana. Nanti di sana kan masuk kebinekaan global. Terus kita biasanya ini tentang budaya juga kan, kita kuatkan dengan Sabtu Budaya. Nah di sana biasanya di Sabtu Budaya itu kita perkenalkan budaya apa itu, kita lagu-lagu kebiasaan. Nah kita sambung lagi di kelas, sambung seperti apa, banyak anak-anak yang tidak tahu sekarang budaya kita apa, terus baju seperti apa, lagu-lagu seperti itu. Terus pertanyaan kedua itu, apa tantangan terbesar Ibu hadapi saat menerapkan kurikulum Merdeka di kelas, khususnya dalam penyesuaian pembelajaran kebutuhan siswa yang beragam berbeda? Oke, jadi sebenarnya tantangan yang terbesar pertama persiapan. Ya, persiapan kita agak lama karena kebutuhan anak kan beda-beda ya. Biasanya dulu kalau kita bandingkan sama yang dulu, kita susun dulu rencana kita, ya udah satu untuk semua. Nah kalau sekarang kan tantangan terbesar yaitu kita kalau kita udah diferensiasi berarti
kita sesuaikan pembelajaran maupun rencana kita di awal itu dengan dengan kebutuhan siswa itu. Mungkin ada yang audio visual, kinestetik. Nah itu mungkin tantangannya adalah perencanaan yang lama. Terus pertanyaan terakhir Bunda, kegiatan apa saja yang Bunda lakukan di kelas untuk melatih siswa bekerja sama dengan teman yang berbeda karakter dan latar belakangnya Bunda? Kegiatan ya, yang Ibu lakukan di kelas agar teman yang berbeda karakter dan latar belakangnya itu Bunda nggak saling membeda-bedakan Bunda. Oke, baik. Jadi misalnya yang pertama, cara saya biasanya anak-anak kalau saya bentuk kelompok pasti maunya mereka sama temannya sendiri ya, tapi saya biasanya menggunakan lot. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus terima kelompoknya. Yang kedua, cara saya supaya mereka mau kerjasama, saya kasih tantangan ya, seperti proyek ya, proyek yang mau tidak mau mereka harus kompak. Terus biasanya saya juga menggunakan kayak games yang sifatnya mereka berdua ya, jadi mereka berdua, jadi tidak bisa mereka memilih, saya yang tentukan. Terus ini yang paling penting, biasanya saya rolling tempat duduknya 1 kali seminggu, jadi semuanya dapat, tidak itu melulu temannya duduk, karena kan semuanya harus kenal ya. Itu aja deh. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan, waktu, dan perhatian Ibu yang telah diberikan kepada saya. Seluruh informasi yang Ibu berikan sangat bermanfaat bagi saya, sangat berharga untuk tugas UAS pada mata kuliah pendidikan global. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.